Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yanti dengan NIM 19042021 dari Departemen Ilmu Informasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah pengembangan organisasi. Itu tentang langkah-langkah penelitian tindak nyata atau action research dalam pengembangan organisasi. Adapun sub pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian action research, yang kedua hakikat dasar penelitian tidak nyata dalam pengembangan organisasi, yang ketiga proses penelitian tidak nyata. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian action research. Action research dikenal dengan berbagai nama lain seperti participatory action research, collaborative inquiry, emancipatory research, dan contextual action research. Semua variasi istilah tersebut merupakan istilah lain atau dapat dikategorikan action research. Dalam lingkup penelitian kebijakan memang telah dikenal lama tentang model action research. Dilihat dari konteks praksis, model action research merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori, atau menggabungkan teori sekaligus melaksanakan dalam praktik. Dalam bahasa Indonesia, action research diterjemahkan dengan penelitian tindakan, namun ada juga yang menyebut dengan kaji tindak. Action research bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini, maupun agenda sasaran atau pengembangan ilmu sosial secara bersama. Untuk itu, terdapat dua komitmen dalam action research. Yang pertama, untuk mempelajari sebuah sistem dan sekaligus berkolaborasi dengan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju pada arah yang diinginkan. Untuk melaksanakan dua tujuan ini sekaligus dibutuhkan kolaborasi aktif antara peneliti dan klien atau anggota sistem atau objek penelitian. Maka perlu menekankan pentingnya pembelajaran bersama atau CO learning sebagai aspek pokok proses riset. O'Brien kemudian menjelaskan perbedaan jenis penelitian ini dengan praktik para profesional, konsultan, atau pemecah masalah keseharian. Perbedaan utamanya ada pada penekanan penelitian atau kajian ilmiah, di mana peneliti dalam action research melakukan pengajian terhadap masalah secara sistematis dan memastikan intervensi yang dilakukan didasarkan pada pertimbangan teoritis. Kebanyakan waktu penelitian digunakan untuk mengeksplorasi alat-alat metodologis yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, dan juga pada mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data selama pelaksanaan dengan berbasis siklus. Sedangkan praktik para profesional, konsultan, dan pemecah masalah keseharian tidak mengikuti kaidah penelitian atau kajian ilmiah. Beberapa karakteristik membedakan action research dengan tipe-tipe penelitian lain yang utama yaitu action research berfokus pada peran orang yang terlibat sekaligus menjadi peneliti. Orang tersebut belajar metode terbaik dan meningkatkan penerapan apa yang telah dipelajari dengan melakukannya sendiri. Action research juga memiliki dimensi sosial atau peneliti menempatkan diri dalam situasi nyata dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Peneliti utama tidak perlu terlalu objektif, namun justru membagi pendapat-pendapatnya personalnya kepada partisipan yang lain untuk mencapai langkah yang berhasil dan berdaya guna. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu tentang hakikat dasar penelitian tindak nyata. Action research digunakan dalam situasi yang untuk berfokus pada pemecah masalah yang nyata. Hal ini dapat juga digunakan oleh ilmuwan sosial untuk penelitian awal, khususnya dalam merancang pertanyaan penelitian yang tepat. Sesuai dengan prinsip-prinsipnya, seringkali metode ini ketika kondisi yang dihadapi membutuhkan fleksibilitas keterlibatan orang terkait dalam penelitian atau perubahan harus dilakukan dengan cepat dan menyeluruh. Penggunaan penelitian ini juga dapat digunakan oleh para praktisi yang diinginkan meningkatkan pemahamannya terhadap praktik yang dilakukan, ataupun aktivis perubahan sosial yang melaksanakan sosialisasi tindakan atau program, dan akademisi yang diminta oleh pengambilan keputusan karena adanya suatu masalah yang perlu penelitian tindakan, namun kurang menguasai pengetahuan metodologis terkait dengan masalah tersebut. Dengan kata lain, penelitian tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah praktis yang dijumpai dalam organisasi atau komunitas dengan mengikutsertakan para pihak terkait atau stakeholders dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mencapai perbaikan dan perubahan yang diinginkan.
Secara tradisional, penelitian tindakan bertujuan untuk membantu organisasi tertentu mengimplementasikan perubahan terencana dan mengembangkan pengetahuan lebih umum atau general knowledge yang dapat diterapkan pada keadaan atau setting yang lain. Kemudian, meskipun demikian, penelitian tindakan telah digunakan pada upaya pengembangan organisasi yang penekanan utamanya adalah perubahan terencana. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu proses action research. Ada beragam pemikiran mengenai tahapan dan proses action research yang diidentifikasi oleh O'Brien 1998. Di antaranya yang dikemukakan oleh Chemist dengan mengembangkan suatu model sederhana proses siklus alami action research yang tiap siklusnya terdiri atas 4 tahapan: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Gerald Sussman menjabarkan 5 tahapan yang dilakukan dalam tiap siklus action research. Pertama, masalah diidentifikasi dan data dikumpulkan untuk diagnosis yang lebih detail. Hal ini diajukan dengan sekumpulan postulasi beberapa solusi yang memungkinkan di mana suatu rencana tindakan muncul dan diimplementasikan. Data sebagai hasil intervensi dikumpulkan dan dianalisa, dan berbagai penemuannya diinterpretasikan dengan sejauh mana kesuksesan dan tindakan yang telah diimplementasikan. Akhirnya, masalah kembali diukur dan proses ini memulai siklus selanjutnya. Proses ini sampai masalahnya dipecahkan. Secara ringkas, tahapan dalam action research terdiri atas siklus diagnosis atau masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi tindakan. Tahap utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan yang pertama, problem identification, biasanya dimulai ketika pihak eksekutif di organisasi atau seseorang yang mempunyai kekuatan atau pengaruh merasakan adanya satu atau lebih masalah yang mungkin diselesaikan dengan bantuan praktisi OD. Yang kedua, consultation with a behavioral science expert. Selama pertemuan awal, praktisi OD dan klien dengan sesama menilai satu sama lain. Praktisi memiliki norma, teori, atau kerangka acuan dan harus sadar akan hal itu. Berbagai dengan klien dari awal membangun atmosfer yang terbuka kolaboratif. Yang ketiga, data gathering and preliminary diagnosis biasanya dilakukan oleh praktisi OD sering bersama-sama dengan anggota organisasi. Tahap ini mencakupi pengumpulan informasi yang tepat dan menganalisanya untuk menentukan penyebab yang mendasari masalah organisasi. Yang keempat, feedback to a key salient group. Data diagnostik diumpanbalikan ke klien, biasanya dalam pertemuan kelompok atau tim kerja. OD praktisi memberi tahu anggota organisasi informasi yang dikumpulkan. Langkah ini membantu mereka menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi atau unit yang dipelajari. Yang kelima, joint diagnosis of the problem. Anggota organisasi membahas umpan balik dan mengeksplorasikan dengan praktisi OD. Antara pengumpulan data, umpan balik, dan diagnosis terdapat hubungan yang erat karena konsultan merangkum data dasar dari anggota klien yang menjadikan data ini kepada mereka untuk validasi dan diagnosis lebih lanjut. Yang keenam, joint action planning. Praktisi OD dan anggota klien bersama-sama sepakat mengenai tindakan selanjutnya yang diambil. Kesepakatan ini merupakan awal dari proses moving atau dalam teori Levin, karena organisasi memutuskan cara terbaik untuk mencapai ekuasi stationary equilibrium yang berbeda. Pada tahap ini, tindakan khusus diambil tergantung pada budaya, teknologi, dan lingkungan organisasi, diagnosis masalah, waktu, dan biaya intervensi. Yang ketujuh, action, melibatkan perubahan aktual dan dari suatu keadaan lain dari organisasi. Tahap ini dapat melingkupi penerapan metode dan proses baru, pengaturan ulang struktur dan rancangan kerja, dan penguatan perilaku baru. Tindakan tersebut biasanya tidak dapat segera dilakukan, tetapi memerlukan masa transisi, karena organisasi beralih dari keadaan sekarang ke keadaan yang diinginkan di masa datang. Yang kedelapan, data gathering after action. Karena penelitian tindakan merupakan sikal proses, data juga harus dikumpulkan setelah tindakan diambil untuk mengukur dan menentukan efek dari tindakan dan menjadi suatu asupan kembali bagi organisasi. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Mohon maaf terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.